ada sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Wanekeling Kalianget yang berlokasi di daerah utara Pulau Bali. Di kerajaan itu hiduplah satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Mereka hidup serba kekurangan, sehingga kerajaan terkena sebuah wabah penyakit yang menyebabkan banyak warga yang meninggal. Dan keluarga kecil itu pun tak luput dari wabah. Dari 5 anggota keluarganya, hanya satu yang hidup. Ia adalah Yuman Jayaprana. Ia hidup sebatang kara. Demi melanjutkan kehidupan, ia memberanikan diri menghadap Raja Kalianget, memohon agar jadi abdi dalam kerajaan. Dan raja pun mengabulkan permintaannya. Sejak itulah Jayaprana mengabdi pada Raja Kalianget. Pagi-pagi sekali, Jayaprana kecil berangkat dari rumah peninggalan orang tuanya menuju istana. Dalam istana, ia menjalankan tugas-tugasnya sebagai abdi dalam kerajaan dengan baik. Tak heran jika ia menjadi abdi kesayangan raja. Beberapa tahun kemudian, ia tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan baik hati. Raja Kalianget menitahkan agar memilih salah satu dayang istana untuk menjadi istrinya. Namun, Jayaprana menolak dengan halus karena ia ingin mencari calon istri dari luar istana. Ampun Baginda, hamba tidak bermaksud menolak perintah Baginda. Hamba ingin menikah, tapi bukan dengan dayang-dayang istana. Baiklah Jayaprana, jika itu yang kau inginkan, aku tidak akan menghalangimu untuk memilih calon istri sesuai pilihanmu. Keesokan harinya, Jayaprana melancong ke pasar depan istana. Ia hendak melihat-lihat gadis yang lalu lalang di pasar. Dari kejauhan, ia melihat seorang gadis yang cantik jelita. Ia mengenakan pakaian sederhana dan berjalan melenggang malu-malu. Namun pertemuan mereka begitu cepat, karena gadis itu sadar sedang diperhatikan. Ia pun menyelinap dan membaur dengan keramaian orang di dalam pasar. Jayaprana langsung mencari informasi perihal gadis itu pada orang-orang di sekitarnya. Permisi, saya ingin bertanya, siapakah gadis yang lewat itu? Oh, gadis itu. Ia bernama Nikomang Layonsari, putri dari Joroben Desa dari Banjar Sekar. Setelah memperoleh informasi, ia pun langsung kembali ke istana untuk melapor ke Raja Kalianget. Ampun Baginda, hamba sudah menemukan calon istri untuk dipersunting. Ia bernama Hikomang Layonsari, putri dari Joroben Desa dari Banjar Sekar. Kalau begitu, besok pagi kamu antar surat ke rumah gadis itu. Pagi-pagi sekali, Jayaprana menuju ke rumah Joroben Desa untuk menyerahkan surat dari Raja Kalianget. Saya diutus oleh Raja untuk mengirimkan surat ini, mohon terima. Terima kasih anak muda. Usai membaca, ia mengangguk-angguk setuju kemudian bertanya pada Layonsari. Bagaimana putriku? Apakah kau bersedia menikah dengan Jayaprana? Layonsari tidak menjawab. Ia hanya tersenyum malu, tanda bahwa ia telah bersedia menikah dengan Jayaprana. Dan dengan perasaan yang berbahagia, Jayaprana pun langsung memberitahukan berita bahagia ini kepada raja. Ampun Baginda, lamaran hamba diterima oleh keluarga Layonsari. Kalau begitu, hari Selasa, Legi Buku Kening yang akan datang akan digelar upacara pernikahan Jayaprana dengan Layonsari. Para ulubalang kerajaan, dirikan bangunan rumah dan balai-balai paling lengkap untuk Jayaprana. Layonsari pun dijemput oleh Jayaprana dengan pati dan pengawalnya untuk menuju istana. Mereka pun sampai di istana, lalu mereka pun meminta restu kepada sang raja. Saat kedua mempelai memberi hormat, Raja Kalianget hanya diam membisu. Raja terpanah dan jatuh hati kepada Layonsari. Seketika muncul niat jahatnya untuk merebut Layonsari.
Setelah acara selesai, raja mengumpulkan para patih kerajaan untuk meminta pendapat cara menghabisi nyawa Jayaprana. Jika Layonsari tidak menjadi istriku, aku bisa gila. Ampun Baginda, hamba hanya ingin memberikan usul. Baginda harus menitahkan Jayaprana pergi ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang hancur. Ampun Baginda, ini hanya siasat agar bisa menyingkirkan Jayaprana. Usulmu bisa diterima. Panggil Jayaprana untuk menghadap. Beberapa hari kemudian, Jayaprana menghadap Raja Kalianget yang sangat dihormatinya. Ampun Baginda, ada apa gerangan? Hamba diminta menghadap Baginda. Ada tugas penting untukmu. Besok pagi, berangkatlah ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang kandas di sana. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Jayaprana langsung kembali ke rumah untuk menyampaikan berita tersebut kepada istrinya. Kanda, sebaiknya urungkan saja niat Kanda. Dinda khawatir terjadi sesuatu di sana. Perasaan Dinda tidak enak. Tidak Dinda, ini perintah dari Raja. Kanda harus berangkat. Dinda tidak perlu cemas, nyawa ada di tangan Tuhan. Keesokan harinya, ia pun menjalankan tugas tersebut bersama Pati dan beberapa prajuritnya. Aku hanya menjalankan perintah raja. Namun, tiba-tiba Jayaprana ditikam dari belakang oleh Pati. Kabar tewasnya Jayaprana pun sampai ke telinga raja, dan bergasa-gasa ia mendatangi rumah Layonsari dan pura-pura berduka menyampaikan kabar tewasnya Jayaprana. Layonsari, bagaimana jika kamu menjadi istriku? Maaf Baginda, hamba belum bisa melupakan suami hamba. Mendengar jawaban dari Layonsari, raja pun marah. Ia langsung menarik tangan Layonsari. Di tengah-tengah keteriakan, Layonsari mengambil keris yang tersalib di pinggang raja, lalu menusukkan keris tersebut ke dirinya sendiri. Lebih baik aku mati daripada harus menikah dengan orang yang telah membunuh suamiku. Raja Kalianget seperti kehilangan arah. Ia menyerang apa saja yang ada di hadapannya, hingga membuat kacau kerajaannya sendiri. Layonsari! Perilaku sang raja meresahkan seluruh kerajaan. Para patih kerajaan akhirnya memutuskan untuk menangkap dan memasukkan raja ke dalam penjara. Berkat ucapan yang arogan bahwa ia akan gila jika tidak menjadikan Layonsari sebagai istri, akhirnya ia termakan omongannya sendiri. Hingga kini, makam Jayaprana menjadi kawasan wisata yang banyak dikunjungi wisatawan di Bali. Tak hanya kisahnya yang menyudut perhatian pengunjung, posisi makamnya yang indah karena memiliki pemandangan laut juga menambah daya tarik sendiri.